wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan seminar proposal saya dengan judul Korelasi Self-Confidence, Kepercayaan Diri dengan Prestasi Belajar Peserta Didik Kelas 8 di SMPN 3UH tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama, latar belakang. Observasi awal yang dilaksanakan di SMPN 3UH terkait rendahnya prestasi belajar dan self-confidence. Permasalahan. Yang pertama, ketika ditunjuk maju ke depan kelas untuk mengerjakan soal, peserta didik cenderung tidak percaya diri dan menyerah. Yang kedua, peserta didik sebagian besar menyimpan rasa takut atau kekhawatiran terhadap penolakan. Yang ketiga, kurang yakin dengan kemampuan diri sendiri. Yang keempat, mereka menyesuaikan diri semata-mata demi mendapatkan pengakuan dan penerimaan kelompok. Yang terakhir, yang kelima, pesimis, mudah menilai segala sesuatu dari sisi negatif terhadap apapun yang akan dilakukannya. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana gambaran kepercayaan diri peserta didik kelas 8 di SMPN 3UH tahun pelajaran 2020-2021. Yang kedua, bagaimanakah gambaran prestasi belajar peserta didik kelas 8 SMPN 3UH tahun pelajaran 2020-2021. Yang ketiga, apakah ada korelasi self-confidence, kepercayaan diri, dengan prestasi belajar peserta didik kelas 8 SMPN 3UH tahun pelajaran 2020-2021. Terus yang ketiga adalah tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana gambaran self-confidence peserta didik kelas 8 di SMPN 3UH tahun pelajaran 2020-2021. Tujuan yang selanjutnya adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran prestasi belajar peserta didik kelas 8 di SMPN 3UH tahun pelajaran 2020-2021. Yang selanjutnya, untuk mengetahui adakah korelasi self-confidence, kepercayaan diri, dengan prestasi belajar peserta didik kelas 8 SMPN 3UH tahun pelajaran 2020-2021. Selanjutnya, yang keempat adalah manfaat penelitian. Ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis, memberikan informasi mengenai gambaran self-confidence peserta didik, memberikan informasi apakah ada korelasi self-confidence dengan prestasi belajar, serta dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian. Manfaat praktis bagi orang tua, bagi guru, bagi sekolah. Yang pertama, bagi orang tua. Orang tua diharapkan selalu memotivasi anak mereka untuk yakin pada kemampuan diri sendiri, sehingga memiliki kesiapan dan keteraturan lebih dalam menghadapi tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, bagi guru. Guru diharapkan mampu membimbing dan memotivasi peserta didik yang memperoleh prestasi yang memuaskan dan terus mempertahankan prestasinya, dan mendorong peserta didik yang memperoleh prestasi yang kurang memuaskan untuk bangkit dan semangat belajar dalam mempersiapkan diri menjelang ujian. Yang ketiga, yang terakhir, bagi sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan diharapkan dapat menjadi tempat untuk melahirkan generasi muda yang selalu meyakinkan bahwa dengan kemampuan yang mereka miliki, mereka siap menghadapi tantangan zaman. Yang selanjutnya, definisi operasional variabel. Self-confidence. Self-confidence adalah keyakinan atau kepercayaan terhadap kemampuan diri, sikap optimis, sikap bertanggung jawab, sikap rasional, realistis, serta sikap toleransi. Prestasi belajar. Prestasi belajar berarti segala kegiatan yang dilakukan secara sadar atau sengaja berupa penambahan pengetahuan maupun keterampilan yang mengakibatkan adanya perubahan tingkah laku manusia secara langgang atau kontinu, baik secara fisik maupun psikis, yang ditunjukkan dengan perolehan skor yang mencakup rendah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kerangka berpikir. Percaya diri memiliki peran yang cukup penting dalam keberhasilan suatu pembelajaran. Melalui percaya diri, peserta didik dapat berpikir secara original, yaitu berpikir aktif, agresif dalam memecahkan suatu masalah, bertanggung jawab atas keputusan yang telah diambil, mampu menangkap fakta dan realitas secara objektif yang didasari kemampuan dan keterampilan.
Tingginya tingkat percaya diri juga menentukan keberhasilan peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga belajar yang didapat optimal. Jadi, semakin tinggi rasa percaya diri peserta didik, semakin tinggi pula prestasi belajar yang dicapai oleh peserta didik. Siswa kelas 8, lihat di gambar, ada siswa kelas 8 SMPN 3UH, self confidence, terus terhadap pengaruh prestasi belajar siswa kelas 8 SMPN 3UH. Yang selanjutnya hipotesis. HO-nya adalah tidak ada korelasi yang signifikan antara self confidence dengan prestasi belajar peserta didik kelas 8 SMPN 3UH tahun pelajaran 2020-2021. Sedangkan hipotesis alternatifnya ada korelasi yang signifikan antara self confidence dengan prestasi belajar peserta didik kelas 8 di SMPN 3UH tahun pelajaran 2020-2021. Metode penelitian itu jenis penelitiannya kuantitatif, tekniknya adalah correlation. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian correlation yang melukiskan hubungan yang terdapat antara variabel bebas berupa self confidence atau disebut X dengan variabel terikat yaitu prestasi belajar, bisa disebut Y. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.